Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Monica Praneswari dengan NIM 2304160017. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai teaching and learning pada bagian tools and technology. Untuk bagian yang pertama, yaitu peralatan kelas. NCTM pada tahun 2007 dalam Mathematics Teaching Today menyatakan bahwa setiap tugas memiliki kepentingan yang bermanfaat bagi suatu kelas dan dapat dirancang untuk menggabungkan berbagai alat yang tersedia untuk mengajar matematika, seperti sumber daya berbasis web, perangkat lunak komputer, manipulatif bahan, kalkulator, teka-teki, atau perangkat elektronik interaktif lainnya. Penggunaan alat matematika yang terbaik adalah alat yang dapat membuat siswa memvisualisasikan dan berpikir terkait materi yang sudah disampaikan. NCTM menyatakan bahwa pengajaran matematika itu kompleks, di mana menuntut guru untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan matematika yang akan diajarkan. Selain itu, guru juga dituntut untuk terampil dalam mengajar secara efektif. Guru yang efektif adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang muatan matematika dan jenis strategi pengajaran yang paling efektif untuk diterapkan di suatu kelas. Penerapan alat manipulatif dalam pembelajaran tentu perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan alat manipulatif yang tepat itu sangat penting di mata siswa dibandingkan penguasaan dari konten-konten matematika. Ada beberapa tips umum dalam penggunaan alat manipulatif. Yang pertama, yaitu waktu. Selalu berikan waktu bermain bebas kepada siswa dengan alat-alat manipulatif pada saat pertama kali alat tersebut dibagikan. Siswa seringkali memerlukan waktu 15 menit hingga 20 menit saat pertama kali mereka menemukan alat-alat manipulatif, seperti misalnya blok pola ataupun teknologi seperti kalkulator grafik. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat mengeksplorasi dan bereksperimen terlebih dahulu, agar nantinya saat guru sudah mulai mengajarkan pembelajaran, mereka bisa mengurangi kemungkinan untuk mengeksplorasi alat-alat manipulatif yang baru saja mereka temui. Yang kedua yaitu aturan khusus. Penting untuk disadari bahwa penerapan alat manipulatif dalam suatu kelas itu bisa saja menimbulkan perilaku-perilaku tertentu dari siswa. Oleh karena itu, bisa diterapkan aturan-aturan khusus dalam penggunaan alat manipulatif ini. Misalnya, siswa tidak boleh menyentuh alat manipulatif atau memainkan alat manipulatif saat guru sedang menjelaskan, kecuali saat guru sudah mengizinkan. Untuk yang ketiga yaitu rutinitas. Terapkan rutinitas untuk mendistribusikan dan mengumpulkan bahan-bahan. Misalnya, jika siswa bekerja dalam tim belajar, satu orang harus ditunjuk untuk mengambil materi dan siswa lainnya harus bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengembalikan peralatan ke tempat penyimpanannya. Untuk yang keempat yaitu ketentuan. Jangan meminta siswa menghafalkan prosedur penggunaan dari alat manipulatif. Alat manipulatif digunakan sebagai alat bantu pengajaran, bukan sebagai proses yang harus dihafalkan oleh siswa. Yang kelima yaitu kegunaan. Ingatkan bahwa manipulatif itu merupakan suatu alat, bukan fokus pengajaran. Kita juga harus memahami bahwa alat manipulatif tidak semua anak bisa memahaminya sebagai suatu cara termudah dan terbaik untuk memecahkan masalah tertentu. Hal tersebutlah yang menjadikan bahwa alat manipulatif ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendorong diskusi dan interaksi untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif dan dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi. Untuk yang terakhir yaitu pada saat penyimpanan alat manipulatif. Bekerjasamalah dengan guru lain untuk menentukan lokasi pusat penyimpanan alat manipulatif. Hal tersebut untuk memudahkan guru lainnya dalam menggunakan alat-alat tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada sorotan teknologi. Salah satu teknologi yang seringkali digunakan dalam pembelajaran matematika itu merupakan fitur spreadsheet dalam komputer ataupun laptop, atau pada saat ini kita kenal dengan Microsoft Excel.
Misalkan suatu guru menyajikan atau memberikan suatu permasalahan kepada siswa, yaitu sebuah toko video lokal menawarkan paket penyewaan video berikut. Untuk paket 1, pelanggan bergabung dengan klub penyewaan seharga 20 US dollar per tahun dan dapat menyewa setiap video seharga 1,50 US dollar. Sedangkan untuk paket yang kedua, pelanggan tidak perlu membayar video keanggotaan klub, tetapi membayar 2,95 US dollar untuk setiap penyewaan video. Guru dapat memberikan pertanyaan seperti, dalam kondisi apakah paket 1 lebih baik daripada paket 2, dan mana yang akan dipilih, serta mengapa. Dengan menggunakan aplikasi dari spreadsheet atau kita kenal dengan Excel, siswa dapat menginput jumlah rental video pada kolom A dan menuliskan rumus perhitungan total biaya rental video pada paket 1 di kolom B dan paket 2 di kolom C seperti yang tersedia pada layar. Selain itu, juga melalui fitur spreadsheet ataupun kita kenal dengan Microsoft Excel, siswa dapat membuat tabel untuk menunjukkan biaya relatif untuk menyewa 0 hingga 15 video dalam setahun. Siswa dapat memindai dan juga memperhatikan tabel untuk mencari pola dan menarik kesimpulan. Misalnya, total biaya untuk 10 rental video berdasarkan paket 1 dan paket 2 masing-masing adalah 35 US dollar dan 29,5 US dollar. Lebih penting lagi, siswa dapat melihat hasil yang diperoleh dari spreadsheet yang memungkinkan mereka untuk membandingkan biaya yang paling relatif dari opsi-opsi yang tertera. Dapat diperhatikan dalam layar bahwa jika menyewa 14 rental video pada paket 2, maka biayanya hampir sama dengan paket 1. Sedangkan untuk 15 video yang disewa, paket 1 menjadi pilihan yang lebih murah. Penggunaan teknologi spreadsheet dapat memungkinkan guru untuk mengajukan pertanyaan seperti bagaimana jika toko menaikkan biaya keanggotaan menjadi 30 US dollar, namun menurunkan biaya sewa kaset ataupun sewa video tersebut menjadi 1,25 US dollar untuk anggota. Apakah diperoleh kesimpulan yang baru? Spreadsheet memungkinkan kelas memeriksa sejumlah skenario untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan dengan komputer melakukan setiap perhitungan individual. Fokus masalahnya kemudian menjadi analisis data dan perumusan jawaban. Selain itu, penelitian mendukung penggunaan spreadsheet dalam pengajaran matematika. Hal ini menunjukkan bahwa spreadsheet itu membantu siswa dalam menggeneralisasi pola dan membuat hubungan antara aritmatika dan juga aljabar. Alat-alat atau teknologi yang digunakan akan bernilai berharga tentunya jika dipilih dengan cermat dan digunakan secara efektif untuk menghasilkan diskusi ataupun suatu obrolan dalam suatu kelas. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi dalam suatu kelas. Para penulis dari CCSSM mencatat bahwa siswa yang mahir dan cukup akrab dengan alat-alat yang sesuai dengan kelas atau mata pelajaran dianggap dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kapan masing-masing alat ini bisa digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, dikatakan bahwa alat-alat yang tepat yang mencakup teknologi seperti mungkin papan tulis interaktif dan berbagai macam perangkat genggam seperti tablet, laptop, maupun lainnya dapat digunakan untuk membantu siswa memahami matematika, terlibat dalam matematika, penalaran, dan juga berkomunikasi secara matematis. Teknologi dapat digunakan untuk sejumlah tujuan berbeda, seperti mengajar, mengeksplorasi, maupun menilai kemajuan siswa. Ada beberapa teknologi yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama yaitu kita kenal kalkulator. Yang kedua, teknologi CAS. Yang ketiga, papan tulis interaktif. Yang keempat, perangkat seluler. Kelima, yaitu kamera dokumen. Untuk yang pertama, yaitu adalah kalkulator. Misalkan disajikan beberapa soal sebagai berikut, yaitu perhitungan pada soal A, B, dan C. Jika disajikan soal seperti A, B, dan C, maka
siswa akan cenderung mengerjakan perhitungan pada A dan B secara manual melalui kertas dan ballpoint. Namun ketika ditampilkan soal C, maka sebagian siswa akan menggunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut. Hal tersebutlah menyebabkan guru harus turun tangan dan mengajarkan bagaimana bisa kita melakukan perhitungan matematika tanpa adanya bantuan dari kalkulator terlebih dahulu. Dan kita bisa menggunakan kalkulator sebagai peninjau jawaban yang sudah kita peroleh. Selain itu, dalam proses aljabar seperti yang ditampilkan pada layar, juga terkadang siswa mengambil kalkulator untuk mengetahui jawabannya. Maka dari itu, tanggung jawab guru sangat dibutuhkan di sini untuk mengingatkan bahwa siswa harus mampu melakukan perhitungan tersebut secara manual terlebih dahulu. Siswa diminta untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan benar ketika guru mereka mendemonstrasi ataupun mencontohkan penggunaan alat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari NCTM bahwa teknologi hanyalah sebuah alat bantu. Untuk selanjutnya yaitu ada teknologi CAS. Kalkulator grafik yang lebih canggih misalnya Inspire oleh Texas Instruments dan aplikasi komputer misalnya Matematika dari Wolfram menggunakan sistem aljabar komputer atau teknologi CAS. Perangkat atau aplikasi dengan CAS mampu memanipulasi simbol-simbol dari aljabar. Misalnya, pada suatu kesempatan, guru memberikan suatu persamaan yaitu 5x min 7 sama dengan 13. Dengan menggunakan teknologi CAS, maka dapat ditampilkan sebagai berikut. Dengan teknologi CAS, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan ditampilkan seperti siswa memulai menyelesaikan dengan menambahkan angka 7 pada kedua ruas persamaan. Namun, pada langkah kedua, siswa melihat 5x dan berpikir bahwa 5 harus dikurangkan pada kedua ruasnya, bukan menjadi pembagi. Namun, komputer hanya menerima langkah tersebut dan hanya mengubah bentuk persamaan yang baru menjadi 5x min 5 sama dengan 15, yang memberitahu siswa bahwa pengurangan 5 tidak menyelesaikan proses sebagaimana yang dimaksud. Hal tersebut membuat siswa belajar dan kemudian menjadi menjumlahkan 5 serta kemudian menyadari bahwa kedua ruas harusnya dibagi dengan 5 untuk mendapatkan penyelesaian akhir yaitu X sama dengan 4. Nah, dalam kasus ini, penggunaan teknologi CAS tidak membantu siswa secara langsung menyelesaikan soal yang mana siswa harus secara langsung mendapatkan jawaban. Namun, teknologi CAS membantu siswa pada setiap langkah dan memungkinkan siswa untuk mencoba suatu langkah, melihat hasilnya, dan belajar dari kesalahan hingga solusi akhir dapat ditemukan. Untuk teknologi lainnya yaitu papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif dapat didefinisikan sebagai tampilan layar yang mengkilap yang terhubung kepada komputer yang dapat memungkinkan guru serta siswa melihat serta memanipulasi teks dan objek di layar. Papan tulis interaktif pada awalnya dirancang untuk digunakan dalam dunia bisnis, di mana seorang manajer dapat menulis agenda atau membuat catatan di papan yang dapat disimpan dan distribusikan di lain waktu. Papan tulis interaktif ini akhirnya hadir di ruang kelas dengan sistem proyeksi cahaya depan atau belakang yang memiliki banyak penerapan dalam pengajaran dan juga pembelajaran, tentunya matematika. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan papan tulis interaktif. Yang pertama yaitu guru dapat menyimpan semua catatan. Catatan yang ditulis oleh guru di papan tulis interaktif ini selama periode kelas itu dapat disimpan dalam suatu file PDF, kemudian dapat diunggah dalam suatu situs web sekolah. Siswa dapat mengunduh catatan tersebut di kemudian hari. Hal ini tentu sangat berguna bagi siswa yang tidak hadir di kelas dan dapat langsung menyalin catatan guru tanpa harus menunggu hingga keesokan harinya untuk meminjam buku catatan dari temannya. Untuk keuntungan selanjutnya yaitu papan tulis interaktif memiliki fitur catatan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa papan tulis interaktif ini memungkinkan pencatatan catatan yang ditulis di papan secara real-time. Misalkan seorang guru mendemonstrasikan cara mengetikkan urutan penekanan tombol pada kalkulator grafik untuk menggambar suatu plot. Dengan menggunakan mode rekam, sebuah video termasuk suara dapat dibuat untuk diunggah ke suatu website. Siswa dapat melihat video tersebut secara online untuk meninjau prosedur sesuai kebutuhan dari siswa tersebut. Keuntungan selanjutnya yaitu papan tulis interaktif terhubung ke internet. Karena papan tulis terhubung ke internet, maka guru dapat secara rutin membuka situs web interaktif yang dapat menunjang pelajaran. Misalnya, seorang guru sedang mengajarkan suatu materi rotasi dalam transformasi geometri, maka guru dapat membuka situs web interaktif secara langsung yang dapat membantu proses penyampaian materi dari rotasi tersebut. Untuk keuntungan selanjutnya yaitu, guru juga dapat mengambil pena virtual dan menulis di papan tulis. Guru juga dapat mengambil pena tersebut untuk menandai gambar ataupun teks, bentuk maupun langkah-langkah di papan tulis interaktif. Setelah siswa dan guru mengerjakan ataupun menuliskan sesuatu ataupun menandai suatu teks pada papan tulis interaktif, maka papan tulis interaktif tersebut dapat diambil gambarnya untuk disimpan serta dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya, papan tulis interaktif itu mencakup banyak alat yang dapat mendukung pengajaran matematika, mulai dari penggaris hingga kompas, gambar bentuk, dadu berkulit, maupun lain sebagainya. Dengan satu ketukan sederhana di papan, guru dapat membuat satu set sumbu, menggambar beberapa titik, dan menggambar garis dengan panah di kedua ujungnya. Dan yang selanjutnya yaitu dapat menayangkan PowerPoint. Tentunya, slide PowerPoint ataupun gambar-gambar lainnya yang dapat menunjang pembelajaran dapat disiapkan oleh guru di papan tulis interaktif ini. Guru juga dapat menandai catatan-catatan pada slide PowerPoint dengan menggunakan pena virtual dan menyimpan tayangan slide dengan penyempurnaan tertulis untuk digunakan oleh siswa sebagai referensi. Selanjutnya yaitu perangkat seluler. Pada saat ini pada saat ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah program ataupun kebijakan yang dikenal dengan BIOD atau bisa kita kenal dengan Bring Your Own Device, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang meminta siswa ataupun peserta didik di suatu sekolah untuk membawa perangkatnya sendiri milik pribadi ke sekolah masing-masing untuk belajar, seperti misalnya laptop, iPad, maupun sebagainya. Kegunaan ataupun keuntungan dari penggunaan perangkat seluler dalam proses pembelajaran ini sangatlah banyak. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu pembelajaran. Dalam perangkat seluler, itu dapat menampung berbagai aplikasi yang mampu membuat siswa berinteraksi langsung dengan cara mengklik, menyeret, ataupun mengubah parameter numerik untuk mengamati suatu efek tertentu. Seorang guru juga dapat melibatkan siswa dalam bermain game ataupun memanipulasi representasi visual dari suatu masalah yang disajikan. Perangkat seluler juga dapat sebagai alat bantu asesmen. Siswa dapat mengikuti kuis online atau menanggapi jajak pendapat secara real-time, secara online dengan menggunakan perangkat seluler. Selain itu, perangkat seluler juga dapat menjadi alat bantu siswa dalam mengerjakan tugas ataupun proyek. Dalam perangkat seluler, ada banyak aplikasi yang tersedia untuk perangkat seluler tersebut. Seperti misalnya siswa dapat membuat video penjelasan singkat dalam perangkat seluler tersebut, yang nantinya video tersebut dapat diunggah ke situs web tempat guru maupun teman sekelas dapat melihat pekerjaan mereka. Selain itu, siswa juga bisa membuat blog secara online yang berisi tugas-tugas ataupun materi-materi yang sudah dia pelajari. Untuk selanjutnya yaitu kamera dokumen. Alat sederhana namun sangat berguna di kelas matematika adalah kamera dokumen. Perangkat tersebut tidak lebih dari sebuah lensa yang diarahkan ke suatu permukaan yang memungkinkan guru untuk meletakkan suatu objek atau dokumen di atas meja dan memproyeksikan gambarnya ke layar. Kegunaan kamera dokumen dalam pembelajaran ada banyak. Yang pertama yaitu demonstrasi materi. Dalam proses demonstrasi materi,
Guru dapat menggunakan seperangkat manipulatif untuk mendemonstrasikannya di depan kelas. Seperti misalnya seorang guru mendemonstrasikan penggunaan potongan tangram untuk menghasilkan suatu persegi panjang dengan bantuan tangkapan layar dari kamera dokumen agar lebih nyata. Kemudian dokumentasi. Tentu pada kamera dokumen sangat diperlukan untuk mengambil cuplikan dari apa yang sedang ditampilkan dan menyimpannya untuk digunakan di masa yang akan datang. Alat bantu pameran, kamera dokumen dapat digunakan untuk menangkap gambar-gambar dari hasil pekerjaan siswa maupun hasil karya siswa yang nantinya dapat dicetak lalu kemudian disajikan dalam suatu pameran ataupun dalam suatu kelas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelas campuran ataupun kelas terbalik. Istilah membalik ataupun terbalik ini memiliki arti yang berbeda. Namun, secara umum dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang terbalik, di mana guru menjelaskan beberapa proses ataupun ide matematika ataupun materi yang ingin disampaikan melalui suatu video, lalu kemudian meminta siswa menonton video tersebut di rumah untuk sebagai pekerjaan rumah. Lalu, siswa dapat melakukan aktivitas langsung ataupun menyelesaikan latihan di mana guru hadir untuk menjawab pertanyaan. Jadi, istilah dibalik berarti mendengarkan pembicaraan guru menjadi pekerjaan rumah, sedangkan memecahkan masalah untuk latihan menjadi aktivitas kelas. Pendekatan ini bisa sangat berguna jika guru kreatif dengan strateginya, misalkan dengan mengajukan masalah di kelas dan memperluas masalah tersebut lebih lanjut melalui video untuk pekerjaan rumah. Kesimpulan dari pemaparan mengenai tools dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ini adalah bahwa alat dan teknologi dalam pembelajaran matematika itu sangatlah banyak. Hal tersebut membuat alat ini dapat digunakan untuk merangsang proses berpikir matematika siswa, mulai dari penggunaan alat manipulatif dan juga lain sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh NCTM pada 2014, alat dan teknologi adalah sarana untuk membantu siswa memahami materi matematika dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa alat dan teknologi yang ada harusnya tidak menjadi fokus utama dalam pembelajaran, melainkan sebagai sarana pendukung dalam penyampaian materi matematika. Selain alat dan teknologi, kemampuan guru dalam menyajikan materi juga menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Baik, demikian pemaparan saya mengenai tools dan teknologi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.